batubara tenggelam, 1 orang tewas. Dana pusat ke pemerintah provinsi turun 50%. Chelsea taklukkan Liverpool 2-1. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, sebuah kelotok atau perahu bermesin pengangkut batubara karungan tenggelam di Sungai Barito pada Jumat siang. 1 dari 6 pekerja di perahu itu tewas tenggelam. Pencarian terhadap 1 korban tenggelamnya perahu bermesin atau kelotok pengangkut batubara pada Jumat siang langsung dilakukan tim pencarian dan pertolongan atau Basarnas Banjarmasin, dibantu pihak Polairut dan relawan. Dari 6 orang pekerja di kapal itu, 5 orang berhasil selamatkan diri ke tepi sungai, sedangkan 1 orang tenggelam. Korban ditemukan Sabtu sore, sekitar 200 meter dari titik tenggelamnya kapal. Kita bergerak dari pukul 2.14.00 sampai ke pukul 16.45 menit. Jadi korban itu diketemukan di dasar, artinya di dasar atau di bawah banyu setelah dilakukan beberapa kali penyelaman oleh tim Hotel Rescue. Menurut seorang korban selamat, mereka dalam perjalanan kembali setelah berlayar dari Sungai Alalak. Perahu tenggelam saat mesin mati dan kemasukan air dari gelombang sungai yang saat bersamaan dilintasi perahu cepat atau speedboat. Kada ditukari ulang batunya, banyak tanah publik yang kesini. Habis itu gelombang menghantam kelotok. Gelombang speed ya? Nggih, speed. Menghantam ke belakang. Ya langsung itu tenggelam. Kada depan tadi tuh. Usai ditemukan, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Warga Kelurahan Kemuning, Banjarbaru digegerkan dengan penemuan bayi. Bayi perempuan ditemukan di dalam kantong plastik dengan keadaan meninggal dunia. Penemuan bayi perempuan di kantong plastik dalam kondisi meninggal dunia menggegerkan warga Jalan Rosela, Kelurahan Kemuning, Banjarbaru. Seorang saksi, Siti Nurbaya, bilang ia bersama suaminya mendapati bayi yang dibawa di dalam plastik oleh warga bernama Murni, yang sebelumnya ditemukan di tanah kosong di area yang tak jauh dari rumah Siti. Dalam plastiknya tuh ada 2, hitam 1, ungu 1. Terus ada lagi plastik beras, bekas beras. Karung? Ya, karung putih, Pak. Masih ada temukan Enggak. orang lain Karena Sidin kan hari-hari lewat sini. Oh, lihat kan kondisi badan sih memang segitu. Memang gemuk. Penemuan bayi perempuan dalam keadaan meninggal dunia di dalam kantong plastik dibenarkan oleh Kapolsek Banjarbaru Utara, Kompol Heru Setiawan yang berada di lokasi. Laporan masyarakat diterima oleh Babin Kamtipmas dan pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP. Jam berapa tadi ditemukannya? Jam 18.16 ditemukan oleh masyarakat. Ada fotonya, jadi jelas 18.16 ditemukan oleh yang di bawah. Berarti sebelumnya ada seorang perempuan jalan kaki dari atas sampai ke bawah, ditanya oleh saksi tadi. Jam 18.16 difoto, benar. Bayi katanya dilihat, benar bayi. Sesek perempuan. Sudah meninggal atau sudah pasti? Kondisinya sudah meninggal. Sudah meninggal.
Jasad bayi perempuan itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk dilakukan visum dan penyelidikan lebih lanjut. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pasca kebakaran di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda, ratusan warga terpaksa mengungsi. Mereka membutuhkan bantuan mendesak seperti makan, pakaian, dan air bersih, serta obat-obatan. Kebakaran yang hanguskan 20 rumah di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda pada Kamis lalu sebabkan 40 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari jumlah ini total 187 jiwa mengungsi. Sebagian mengungsi di tenda dan musola setempat dan lainnya ke tempat keluarga. Para korban terutama yang berada di lokasi pengungsian kini sangat membutuhkan bantuan. Seperti perlengkapan tidur seperti alas dan selimut, perlengkapan mandi, hingga perlengkapan anak sekolah. Warga juga membutuhkan sejumlah obat-obatan, apalagi beberapa pengungsi kini mengalami gejala sakit seperti batuk hingga demam. Bangunan. Ada berapa jiwa itu, Bu? Jiwanya 187. 187 ya. Nah ini untuk sementara, ini ada yang mengungsi di sini juga, Bu? Sementara ada yang mengungsi ada dua pengungsian di tenda sini sama di musola. Oh, di musola. Musola ada lagi di musola depan. Sementara posko dapur umum sudah disediakan pemerintah dan setiap hari pemerintah menyiapkan 400 porsi makanan untuk pengungsi. 2 kali makan itu sekitar 400. Ya, makan siang dengan makan malam. Ya, Dengan makan siang porsi itu 200 porsi 200 per kali. Jadi itu 400 porsi sehari. Oh, jadi sekali masak 200, Pak ya? 200. Warga terdampak berharap pemerintah dapat membantu untuk mencari tempat tinggal sementara sambil membangun kembali rumah mereka. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, sampah nampak menumpuk di kawasan Jalan Sutoyo S dan Veteran Banjarmasin pada Senin pagi. Sampah meluber ke jalan, ganggu aktivitas warga. Tumpukan sampah nampak di sekitar tempat penampungan sementara Jalan Maijen Sutoyo S, Banjarmasin. Hingga Senin siang, tumpukan sampah ini masih belum diangkut. Tumpukan sampah bahkan meluber ke jalanan hingga mengganggu aktivitas warga, terutama pengguna jalan, dan menimbulkan bau tidak sedap. Tapi kan sampai ke parkiran sini. Tapi biasanya kosong malah. Kalau ini kalau ke parkirannya, tumpukannya, tapi per 2 hari ini. Kondisi serupa juga terjadi di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Veteran. Bahkan sampah menutup sebagian badan jalan dan menghambat lalu lintas. Warga mengatakan tumpukan sampah telah terjadi selama 2 hari terakhir. Biasanya dianggutin ini 2 kali jam 9 datang aja sama bisakannya. Ini kededapan lah udah lihat. Ada sebuah ada. Warga berharap kondisi ini tidak dibiarkan lama dan segera diatasi. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda berikut, Saudara, kami akan kembali dengan informasi dana pusat ke pemerintah provinsi turun 50%. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Dana transfer pusat ke daerah provinsi dan 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan berkurang tahun 2026. Pemerintah daerah harus buat strategi agar pembangunan dan pelayanan publik prioritas.
Akibat pengurangan dana transfer pusat ke daerah atau TKD tahun 2026 mengalami penurunan drastis, seperti TKD di Provinsi Kalimantan Selatan dari 4,5 triliun rupiah berkurang 2,2 triliun rupiah atau turun 48%. Pengurangan TKD juga terjadi ke kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Paling banyak dialami Kabupaten Tanah Bumbu yang mencapai 49%. Sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dana TKD turun 11%. Hal ini membuat pemerintah daerah harus memiliki langkah antisipatif yang jelas, seperti mengoptimalkan pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, hingga optimalisasi biaya dengan memanfaatkan silpa atau dana sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Sekaligus mengelola aset yang nantinya itu akan menjadi PAD-nya mereka. Jadi ini mungkin bisa dioptimalkan. Yang tadinya mungkin pengelolaan asetnya belum begitu bagus, umpamanya dengan adanya hal ini bisa men-trigger untuk kemudian melakukan pengelolaan aset dengan lebih baik sehingga PAD-nya bisa meningkat. Menyikapi adanya penurunan dana transfer ke daerah hampir 50%, Gubernur Kalimantan Selatan atur strategi agar pembangunan tetap berjalan dengan mengatur prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kalau provinsinya hampir 2,2 triliun lebih nih. Nah, jadi ini masih kurang. Nah, tetapi aku sendiri mengatur bagaimana caranya dengan keuangan untuk mengatur supaya yang mana dikurangi. Ya, tentu kayak perjalanan dinas, hibah, dan yang lainnya. Jadi yang pekerjaan, yang belanja langsung ini, apa yang perlu yang kita genjot. Gubernur Muhyiddin juga menegaskan, meski terjadi penurunan dana transfer, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan menaikkan pajak daerah. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan serap aspirasi pelaku usaha perikanan di Banjarmasin. Aspirasi disampaikan melalui agenda Gerai Pelangi di Kompleks Budidaya Ikan Keramba, Benua Anyar. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sri Utami menemui langsung para pelaku usaha perikanan di Kompleks Budidaya Ikan Keramba, Benua Anyar, Banjarmasin. Dalam kegiatan Gerai Pelangi ini, Dirjen Perikanan Budidaya Sri Utami mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha perikanan, sekaligus memastikan produk ikan yang diperdagangkan terjaga kualitas dan kelayakannya. Melalui Gerai Pelangi, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan juga membuka layanan publik untuk mendukung pelaku usaha lokal. Gerai Pelangi ini misalkan untuk memfasilitasi pembuatan kartu Kusuka, terus untuk NIB, nomor induk berusaha, terus menampung aspirasi dari para pelaku usaha. Manfaat kegiatan turut dirasakan oleh pelaku usaha dalam fasilitas layanan publik dan aspirasi. Karena sangat bermanfaat sekali bagi kami kegiatan Gerai Pelangi ini karena dapat memberikan informasi, teknologi, regulasi, dan fungsi pelestarian lingkungan hidup sektor kelautan dan perikanan. Dan juga kita bisa membuat NIB juga kartu Kusuka yang diperlukan oleh para pelaku perikanan, terutama yang ada di Banjarmasin. Dirjen Perikanan Budidaya berharap kegiatan ini dapat mendorong pelaku usaha perikanan di Banjarmasin untuk terus berkembang dan berdaya saing. Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Hakim, Pengawas, dan Panitera Musabakah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional MTQ MN ke-18 resmi dilantik pada Minggu malam di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Pelantikan ini menandai kesiapan gelaran nasional yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat sebagai tuan rumah di tanah Kalimantan.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, Hairul Munadi, memasangkan baju khas Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional MTQ MN ke-18 sebagai simbol tanggung jawab dan kehormatan. Dilanjutkan dengan pembawa Mushaf Al-Quran, mereka yang terdiri dari Dewan Hakim, pengawas, dan panitera MTQ Mahasiswa Nasional dilantik di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin sebagai kesiapan penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 6 hingga 9 Oktober mendatang. Hairul Munadi juga menekankan Dewan Hakim bukan sekadar menjuri, melainkan menjadi teladan moral dan spiritual bagi para mahasiswa yang menampilkan kemuliaan akhlak dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Pelantikan yang baru saja kita lalui tadi tentu saja menandai tanggung jawab besar bahwa Dewan Hakim adalah penjaga marwah dan kredibilitas. Sebagai tuan rumah, Universitas Lambung Mangkurat menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik. Ajang 2 tahunan ini diikuti sebanyak 1.500 peserta dari 194 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebanyak 15 cabang lomba akan digelar di berbagai lokasi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin dan Banjarbaru. ULM sebagai tuan rumah menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta, sekaligus membangun ruang-ruang spiritual di tengah dunia akademik. Mudah-mudahan penyelenggaraan MTQ yang kita MTQ Nasional Mahasiswa yang kita selenggarakan di Universitas Lambung Mangkurat kali ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Sebagai tuan rumah dari tanah Kalimantan, penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional ini juga menjadi momentum menggugah kesadaran spiritual di kalangan mahasiswa, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dengan kehidupan kampus yang maju dan modern. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di balik keterbatasan fisik, kelompok difabel di Banjarmasin membuat langkah nyata menuju kemandirian. Melalui usaha telur asin yang sudah berjalan lebih dari setahun, mereka tak sekadar menghasilkan pendapatan, tapi juga membangun semangat dan silaturahmi di antara sesama. Bagi mereka yang terbatas gerak, mencari pekerjaan formal sering berujung penolakan. Namun di sebuah rumah sederhana di Jalan Belitung Darat, Gang Demang, kelompok difabel asal Banjarmasin tidak menjadikan penolakan itu sebagai akhir. Mereka memilih memulai usaha telur asin, usaha kecil yang sudah mereka jalankan lebih dari setahun. Rumah itu juga menjadi sekretariat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Banjarmasin. Dalam sebulan mereka mampu menghasilkan 1.440 butir telur bebek asin dari 8 kali produksi. Omset usaha ini mencapai Rp7.200.000 per bulan. Hasilnya dibagikan kepada semua anggota yang terlibat dalam usaha ini. Produktif kan tentu kelihatannya tidak bisa diharapkan walaupun tidak juga sedikit seperti itu. Untuk melamar pekerjaan di tempat-tempat lain pun juga susah. Akhirnya PPDI mencoba untuk memfasilitasi pelatihan telur asin dan alhamdulillah para pengurusnya memberi contoh yang baik untuk membentuk kelompok telur asin. Usaha telur asin ini pun menjadi solusi dan sumber penghasilan tambahan bagi anggota kelompok difabel, sekaligus jadi ajang silaturahmi bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik untuk saling menguatkan. Tambah senang aja lah, yang nyata dulu ada tambahan pemasukan untuk keluarga, untuk teman-teman, saling berbagi. Kesemangatan kami silaturahmi selalu terjalin. Sebelumnya usaha apa, Bu? Ulun jahit. Jadi ini jadi tambahan penghasilan, Bu? Tambahan penghasilan. Usaha telur asin yang dijalankan oleh 6 tunadaksa dan 1 tunanetra ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang,
melainkan titik awal untuk berkarya. Dengan semangat, kreativitas, dan kebersamaan, mereka menegaskan kemandirian adalah pilihan yang bisa diraih siapapun. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.